Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anakku siswa-siswi SD Muhammadiyah Kajen, khususnya kelas 4. Semoga kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi dengan Pak Aziz dan Bu Isti. Dalam video pembelajaran kali ini kita akan belajar pendidikan Al-Islam KD 3.14 dengan materi tata cara sholat sunnah berjamaah. Sebelum kita memulai pembelajaran pada video kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mari kita simak video pembelajaran hari ini. Poin A, pengertian sholat sunnah berjamaah. Sholat sunnah disebut juga dengan sholat tatawu atau sholat nawafil. Adalah sholat yang dilakukan di luar sholat fardu sebagai tambahan keutamaan bagi yang mengerjakannya. Sholat sunnah dianjurkan untuk dilaksanakan, namun tidak diwajibkan sehingga tidak berdosa bila ditinggalkan. Sholat sunnah ada yang dikerjakan secara berjamaah dan ada yang dikerjakan secara munfarid. Poin B, macam-macam sholat sunnah berjamaah. Sholat sunnah yang dilakukan secara berjamaah yaitu ada sholat idul fitri, sholat idul adha, sholat istisqa, sholat kusufain. Sholat sunnah dengan berjamaah atau sholat sunnah yang dilakukan secara munfarid. Yang pertama ada sholat tarawih, yang kedua ada sholat witir, yang ketiga ada sholat duha, yang keempat ada sholat tahajud, terus yang kemudian ada sholat jenazah. Selanjutnya yaitu sholat sunnah yang dilakukan secara munfarid, yaitu ada sholat rawatib, sholat tahiyatul masjid, dan sholat istikharah. Poin C, tata cara sholat sunnah berjamaah. Yang pertama ada sholat tahajud dan sholat witir. Sholat tahajud disebut juga sholat lail. Sholat tahajud biasanya digabung dengan sholat witir. Waktu mengerjakan adalah malam hari setelah sholat isya sampai menjelang subuh. Cara melakukan sholat tahajud, yang pertama dapat dikerjakan munfarid atau berjamaah. Dimulai dengan sholat iftitah 2 rakaat, lalu mengerjakan sholat tahajud sebanyak 8 rakaat dengan setiap 4 rakaat salam. Lalu ditutup dengan sholat witir 3 rakaat sekali salam. Atau boleh juga dikerjakan dengan setiap 2 rakaat salam. Yang kedua ada sholat istisqa. Sholat istisqa adalah sholat yang dikerjakan apabila terjadi kemarau panjang dan bertujuan untuk meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara melakukan sholat istisqa. Sholat istisqa dikerjakan secara berjamaah bersama-sama seluruh penduduk atau kaum dengan terlebih dahulu diajak untuk bertaubat, menjauhi maksiat dan memperbanyak amal soleh. Tempatnya sebaiknya di tanah yang lapang, diawali dengan azan dan iqomat. Sholat istisqa dilakukan seperti sholat idain atau 2 idul fitri dan idul adha. Dikerjakan pada waktu matahari mulai tampak. Pada rakaat pertama dengan 7 kali takbir dan rakaat kedua dengan 5 kali takbir, dan diadakan khutbah setelahnya. Sholat sunnah berjamaah selanjutnya yaitu sholat duha. Sholat duha dikerjakan pada waktu duha, yaitu ketika matahari sudah naik sampai menjelang duhur. Jumlah rakaatnya minimal 2 rakaat dan maksimal 12 rakaat dan dikerjakan dengan salam setiap 2 rakaat. Sholat duha bisa dikerjakan sendiri atau berjamaah. Yang keempat, sholat kusufain.
Sholat kusufain adalah sholat yang dikerjakan bila terjadi gerhana, yaitu gerhana matahari atau sholat kusuf dan gerhana bulan atau sholat khusuf. Sholat kusufain dianjurkan secara berjamaah, namun boleh juga dilakukan secara munfarid. Tata cara melakukan sholat kusufain: yang pertama, memastikan waktu terjadinya gerhana. Kemudian jumlah rakaatnya adalah 2, dan setiap rakaat terdiri dari 2 kali ruku dan 2 kali sujud. Setelah ruku pertama, kemudian bangkit dan membaca surat Al-Fatihah dan surat lain. Demikian juga pada rakaat kedua. Kemudian setelahnya dilakukan khutbah. Yang kelima, sholat iddain atau sholat idul fitri dan sholat idul adha. Sholat iddain adalah sholat 2 hari raya, yaitu hari raya idul fitri pada tanggal 1 Syawal atau idul adha pada tanggal 10 Zulhijjah. Sholat iddain dikerjakan di tanah lapang secara berjamaah. Cara melakukan sholat iddain: rakaat pertama setelah takbiratul ihram mengulang 7 kali takbir dan membaca surat Al-A'la setelah surat Al-Fatihah. Pada rakaat kedua, jumlah takbirnya 5 kali dan membaca surat Al-Ghasyiyah setelah surat Al-Fatihah. Terakhir ditutup dengan khutbah. Yang keenam, sholat jenazah. Hukum sholat jenazah adalah fardu kifayah, yaitu apabila sudah dikerjakan orang lain, maka yang lainnya gugur kewajibannya. Cara melakukan sholat jenazah: yang pertama, berniat dalam hati karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian berdiri menghadap kiblat di depan jenazah. Jika jenazah laki-laki, maka imam berdiri pada arah kepala jenazah. Sedangkan jika jenazah perempuan, imam berdiri pada arah tengah lambung jenazah. Sholat jenazah dikerjakan dengan 4 kali takbir tanpa ruku dan sujud. Takbir pertama membaca surat Al-Fatihah, takbir kedua membaca sholawat, takbir ketiga membaca doa, dan takbir keempat salam. Demikian video pembelajaran hari ini. Semoga apa yang Bapak dan Ibu sampaikan dapat dipahami dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.